Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrul mubarak, syahrul Qur'an, syahrun unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Yang ini Dampong yang Dampong, ya, pengaji, Pak Haji Agus, Pak Usman, Pak Haji Sarudin, para pejabat teras, baik teras kota atau teras apa ini Monawili serius banget nih kayaknya. Alhamdulillah. Saya hormati para haji dan ibu-ibu hajah yang dimuliakan Allah, Sina dan Pak Haji Yunus, Pak Ketua DKM, Pak Haji Roni Prabowo dan pengurus, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, serta ibu di belakang. Alhamdulillah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kata yang pertama keluar dari mulut kita sebenarnya ketika kita bangun tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah amatana, mematikan kami. Jadi kita semalam udah mati sebenarnya, cuma hidup lagi. Karena apa? Biiznillah. Karena izin Allah. Ada nggak yang udah tidur kagak bangun-bangun? Ada ternyata. Dan memang rata-rata udah tidur. Ya, udah tidur karena konteksnya adalah amatana. Setelah Allah mematikan kami. Sering kita baca Bismika Allahumma ahya wa bismika Allah. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Jadi setiap hari kita mati sebenarnya. Amatana wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita akan kembali. Alhamdulillah Bapak, kita masih diberi kesehatan, umur panjang, amin. Ya, mudah-mudahan kita bertemu Ramadan. Amin. Pak aminnya nggak terjadi nih. Mudah-mudahan kita bertemu Ramadan. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Kayaknya aminnya karena Bapak-bapak saya udah paham nih. Ya, aminnya gimana ini? Orang belum tanggal 1 kan gitu. Ya, alhamdulillah. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kita ini tahta liwa'i Sayyidina Muhammad. Nanti pas di sholat tarawih mau ngitir baca doa kamilin. Salah satu bacaan doa kamilin adalah wa tahta liwa'i Sayyidina Muhammad. Kita di bawah bendera Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini umat Nabi Muhammad. Ya, barang siapa yang membaca salawat atasku, aku akan berikan dia syafaatul kubra, syafaatul usma. Pertolongan, syafaat itu artinya pertolongan. Ya, berarti kita rajin aja baca salawat. Nah, itu salah satunya. Ya,
manfaat sholawat itu ditolong oleh Allah lewat wasilah Nabi kita Muhammad. Karena kita umat Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umat itu pasti masuk surga. Masalah surganya level ekonomi, VIP, VIP itu tergantung Allah kan gitu kan. Ya, jadi insya Allah kita masuk surga. Apa kata Nabi Muhammad? Ya, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, ikut anjuranku, ikut syariat Muhammad, ikut syariat Nabi Muhammad, ya, pasti masuk surga. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak jangan takut. Kita pasti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ada 2 syafaat yang akan diturunkan Nabi Allah di yaumil kiamat. Yang pertama syafaat karena kita termasuk umat Nabi Muhammad. Nanti ada umat Nabi Musa, ada umat Nabi Isa, ada umat Nabi Daud. Ya. Daud tuh sering kalau bahasa Ibraninya David. Sering kita dengar kan Michael itu Mikael. Michael itu bahasa Ibrani. Ya. Ibrahim, Abraham. Ya. Jadi agak-agak mirip-mirip ya, emang bukan secara bahasa, ya. Secara bahasa, etimologi, lugawiyah. Jadi pertama karena kita umat Nabi Muhammad. Yang kedua syafaatnya dari bacaan Al-Quran kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena bacaan Al-Quran pada siapa? Li ashabihi, bagi orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Jadi makanya kata khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jangan anggap tuh guru TPA itu atau guru TPK itu nggak mulia di hadapan Allah. Masya Allah. Walaupun di hadapan kita ya guru TPK biasalah ngajar beriman Quran. Ya. Nah, jadi jangan anggap, tapi di mata Allah ini syafaat. Al-Quran yang datang. Nih dia sering ngajarin Quran. Jadi syafi'an, penolong di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal. Makanya mumpung nih kita masih punya kesempatan baca Quran, baca Al-Quran, baca terjemah Quran. Kan sekarang gampang, handphone ada, bisa AI. Baca saya mau baca Quran. Ada sekarang gerakan one day one juz, 1 hari 1 juz. Banyakan baraman. Nah, ya, one day one ayat, 1 hari 1 ayat. Ya, tapi dibaca artinya. Kan sekarang gampang, kan gitu ya. Ya, nggak ada alasan lagi kita baca Quran. Kalau dulu dari Quran susah. Nah, tapi sekarang ada di handphone kita, ada di mana-mana. Nah, banyak sekarang orang back to Quran, kembali ke Al-Quran. Karena syafaat, penolong kita di yaumil ya. Ya. Salah satu jimat umat Islam adalah Al-Quran. Makanya 2 syafaat, syafaat dari baginda Rasul karena kita sering membaca salawat minimal 17 kali. Yang kedua syafaat dari Al-Quran yang kita baca. Al-Quran nolongin kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak ibu haji yang di rumah Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian nih, masya Allah, ini anak muda kalau udah bergerak subhanallah. Ya. Alhamdulillah. Ya, serahin aja anak muda, ya, biar cepat urusannya. Sat ya. Bapak ibu yang dirahmati Allah, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'anil nar. Barang siapa yang gembira, senang, bahagia bidukhuli Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'anil nar. Kita sering baca doa kan gitu ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Insyaallah kita dapat berkah di bulan Rajab. Amin ya rabbal. Kemarin udah nisfu, udah pertengahan Sya'ban. Kalau dilihat bulan udah bulan kan gitu. Salah satu pertengahan bulan adalah bulan purnama. Kemarin saya lihat udah bulan purnama. Nah, berarti udah sedikit lagi Ramadan. Ya. Man fariha, barang siapa berbahagia, girang, senang, masya Allah, ketemu Ramadan. Nah, itu. Haram Allah mengharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Nisfu Sya'ban bagian dari bahagia.
mengumpuli masyarakat, senang, ketemu Ramadan, bahagia banget. Supaya apa? Siap-siap ada datang tamu agung, kan gitu ya? Coba, ya, Ridwan mau datang wali kota, ditelepon, mau itu Ridwan, wali kota mau datang jam 11, ini telepon jam 5 nih. Coba, gimana Ridwan? Siap-siap kan? Mau dipelin di rumah. Ya kalau bisa dikasih karpet, dikasih wangi-wangian ya, Bang Nawir ya. Mau datang wakil menteri, mau ke rumah Ridwan, ngapain? Mau ngecek, bener gak nih? Nah, gitu kan? Itu baru manusia. Saya udah pengalaman, mau ketemu SBY zaman presiden, kaget tidur saya. Saya dapat undangan ketemu presiden, salaman sama SBY. Tahun berapa tuh Pak Romi? Kaget tidur, uring-uringan. Padahal mau ketemu presiden doang. Ya, sama-sama manusia maksudnya ya. Kita mau datang ke istana istana presiden, salaman. Ada fotonya tuh saya. Nggak tidur semalaman. Aduh, kita ketemu gimana ya presiden, orang nomor 1 di Indonesia. Uring-uringan. Uring-uringan itu apa? Kamu bisa tidur gitu ya. Mau ketemu. Nah, sama orang datang mau ke rumah kita presiden. Presiden kita siapa nih? Prabowo Subianto. Ini presiden masih Anies Baswedan aja nih. Prabowo nih presiden kita ini. Nggak boleh jadi politik ini ya. Wakil presiden siapa Pak Haji Sarudin? Wah, nggak mau disebut nih Pak. Ada teman saya maunya nempel foto presidennya doang, foto wakilnya nggak mau, boleh tertangkap polisi. Dia bilang nggak boleh, pasang. Dan kalau ada polisi bisa ditangkap itu nggak boleh. Kalau dia lembaga formal, ya, Kopika ya, lembaga formal. Tapi kalau lembaga non formal, wajib nggak pasang foto presiden wakil presiden? Nggak wajib. Udah geleng-geleng, maka disuk kita aman lah ya. Jadi kadang-kadang ini trust atau distrust ya, percaya atau ketidakpercayaan publik. Itu baru presiden mau datang atau kita mau didatengin tamu agung. Apalagi kita mau didatengin Ramadan. Betul ya? Ini mau datang Ramadan, Ramadan. Paling kita mikirnya, wah iya ya, udah gak terasa nih umur saya nih. Ya, Pak Jagus udah berapa gitu ya, Pak Usman udah berapa. Saya bacain aja satu depan ya. Pak Ndi udah berapa, Pak Ndi? Pak RT Sarman udah berapa? Haji Sarudin berapa? Kong berapa, Kong? Udah banyak ya, Kong ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang-orang tua kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Sebaik-baik kalian yang umurnya panjang dan berkah. Ya, insya Allah cucu, cicit, dibuat cicit apa tuh? Cucut. Itu berarti kagak tahu nih, saya juga nggak tahu nih apa curut apa cicit apa itu ya. Jadi cucu, cicit, saya udah banyak cicitnya Pak Mas. Ada berapa cicitnya? Ya, antara cicit di bawah cucut ya, saya nggak tahu ya. Yang ada cicit, cucu punya anak, cicit kan gitu ya. Berarti dia jadi buyut, kan gitu buyut kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Betawi beda kali ya. Bahasa daerah Sumatera, Jawa. Apa tuh? Kalau ini Jawa apa tuh Pak Mas Gino? Yang putih di atasnya buyut lah gitu lah ya. Nah itu. Salah satu berkahnya adalah kumpul Ramadan. Salah satu berkahnya adalah kumpul Ramadan. Ini misalnya ntar malam nih. Misalnya nih, ntar malam mau terawih. Pagi-pagi udah girang banget kita. Pasti. Kenapa? Ntar malam sahur. Ntar malam terawih. Kan gitu, betul nggak? Wah, kirim ke masjid lagi. Kalau udah biasa ke masjid, nggak apa-apa. Tapi orang-orang yang dia mikir, makanya rata-rata kalau perusahaan atau lembaga atau institusi awal-awal Ramadan diliburin, biar nikmati Ramadan di rumah. Awal-awal ya, Pak Vika ada libur nggak? Edaran libur, pasti rata-rata ada edaran libur bagi ASN ya. Rata-rata sehari 2 hari libur lah, buat sahur bersama di bulan Ramadan, buat tarawih bersama di masjid dekat rumah, kan gitu. Nah itu berkahnya. Jadi edaran, makanya kita salut juga lah sama pemerintah kita yang keluarin perda aturan edaran yang meliburkan
Bos kita bisa libur nih 3 hari mau Ramadan. Kalau dia kagak libur berarti kapitalis itu. Ya, sekuler. Tahu Pak Haji Yunus libur apa kagak ini? Pondok kita. Ya, sebenarnya saya nembaknya Pak Haji Yunus. Ada libur kagak Pak Haji? Ya. Jadi kalau dia meliburkan 3-4 hari atau 2-3 hari, perusahaan, lembaga atau tempat kita kerja besok libur, oh girang banget. Karena apa? Dikasih libur 3 hari. Tahu nggak? Saya bisa terawih di Masjid Ar-Ridwan. Masa? Oh, nyobain karpet. Ternyata Masjid Ar-Ridwan karpetnya bagus. Kata orang-orang. Kalau di sini mah jemaah udah tetap ini, alhamdulillah. Jemaah-jemaah yang belum tetap, dia belum tahu nyobain karpet Ar-Ridwan. Tahu nggak? Datang ke sini ramai bererat Pak Usman pasti ya. Awal Ramadan Pak Usman ya. Ramai minta ampun. Ini nggak muat ini saya yakin. Hanya harus ditingkat. Ini urusan Haidar nanti ya. 10-20 tahun lagi Haidar mikir jemaah semakin membludak gimana? Ya kita udah bagaimana? Agak kuat dan dibalik proposal, ya kan? Nah, saya cuma ngasih gambar doang nih Dan. Ini gambarnya. Ya. Masjid Ar-Ridwan 10-20 tahun yang akan datang harus begini Dan. Karena ini masyarakat semakin banyak membludak. Kalau dia mau terawih akhirnya dia tempat lain. Orang dia mau terawih di sini, dia orang sini, dia ngontrak di sini, tinggal lama di sini, pasti mau terawih di sini. Tapi ternyata sini penuh para mat. Nah, berarti pengurus anak muda selanjutnya 10-20 tahun lagi harus bangun. Bukan bangun rumah, bangun masjid. Ya. Jadi harus berpikirnya panjang, futuristik, visioner. 20 tahun lagi Ridwan, Haidar, ya jadi masa depan Ridwan. Pak Jagus 20 tahun lagi mana nih? Masya Allah di surga insya Allah. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Yakin itu Pak Jagus. Amin ya Rabbal. Temenin apa? Kan gitu ya. Alhamdulillah. Jadi ketika Ramadan datang kita siap-siapin orang dari mana juga pada datang. Awal traweh. Ya. Nanti kalau udah 15, 20 mengalami competitiveness. Bahasa keren tuh ya. Apa itu bahasanya ya? Kompetisi itu antara pasar, mall, sama masjid. Coba lihat depan Pamulan Square. Oh lagi disiap-siapin kan itu. Wah ya, hari pertama masih banyak masjid. Nanti kalau udah hari ke-15 udah berat nih. Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar gitu. Candle dikit ya. Itu ada orang lihat di pasar. Ya. Maka itu masjid harus kreatif. Bikin orang pada datang ke masjid. Ya. Ini saya senang nih, Ikrar nih kata remaja Ridwan ini anak muda. Sekarang saya kontrak juga di Mujahidin. Kebetulan ketua DKM-nya lagi ngomong ini. Kalian promosi ya. Saya undang semuanya. Yang ketua Persatuan Remaja Islam Masjid Al-Mujahidin Sultan bayar. Haidar, Haikal, semuanya anak-anak muda ya. Siapa anak muda? Anak muda Ridwan. Jadi mainannya lebih gede lagi soal di Mujahidin. Gimana Pak Rahmat? Ya harus jadi mujahid, harus jadi pejuang. Kalau orang tua ya tinggal doain aja udah kalau kuat gua membaca Qur'an, gua baca doanya. Ya, Pak Vika ya. Ada buka Quran, ada yang juga yang bukan cek. Ya, jangan semuanya buka Quran doang. Ya ada yang buka rekening lah. Ini saya buka rekening, saya nggak buka Quran ya, buka rekening. Alhamdulillah. Saya transfer aja Pak Ustaz, saya doain aja anak muda bergerak gitu. Ya, masjidnya makmur, makanya Dewan Kemakmuran Masjid. Jadi masjid makmur itu ramai saban hari. Ramadan begitu, Ramadan ramai. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Ini sekarang pedagang lagi ancang-ancang nih, yang jualan korma. Saya sejak jadi ketua DKM itu di WA Pak Usman. Assalamualaikum Pak Ketua DKM ya? Wah iya. Ini saya mau nawarin ini, mau ngapain ini? Saya ada mobil truk kafe, panjangnya semana itu saya mau parkir di Mujahidin. Wah saya bilang, tar dulu Wadi Piro. Karena ini masjid ini, ya enak aja diuntung banyak, meski kagak dapat untung. Kan gitu. Bukannya saya mau bagaimana, tapi saya semua demi kemaslahatan masjid. Ya.
TV kemarin Kompas TV Inews datang, ujuk-ujuk dia cuma ngasih 3 juta, kagak. Enak aja iklannya white coffee puluhan juta, ratusan juta, cuma ngasih ke masjid 3 juta. Ini nggak usah Pak Ustaz. Nunggu kagak tahu broadcast tuh harganya berapa. Nggak usah jual mahal. Mikir, ya udah kita nyari masjid yang silakan. Gitu aja. Jadi kalau kita udah punya bargaining position, posisi tawar, kita harus punya. Karena ini demi kemaslahatan masjid, Dewan Kemakmuran masjid. Jangan sampai mereka yang makmur, kita yang makmur. Rumah sama sumur. Kita lihat dia datang ambil keuntungan buat kita, habis itu dia pergi kode-kode. Kita masih tetap kering begini. Nah ini bagian dari mereka aja dapat berkah. Yang non muslim itu dapat berkah. Saya punya tetangga samping rumah Geraha dulu pedagang jilbab. Saya kagak tahu dan baru tahu dia itu non muslim. Pedagang jilbab di Pamulang Square. Tokonya losnya ada berapa tuh, banyak pokoknya. Masya Allah. Ya, kebetulan orang Medan. Ya panggil orang Medan. Inang. Nah itu, kebetulan saya ada darah-darah Medan dikit lah ya. Saya bilang, kamu jual apa kau sini? Jual jilbab lah itu. Oh saya lihat, powerful, luar biasa. Dapat berkah. Masa lokan kita yang muslim, ya, yang muslim, yang nyata-nyata kita rajin sholat, kita kagak dapat berkah. Pasti dapat berkah. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau penduduk kampung Beda Baru ini, lingkungan Masjid Ar-Ridwan ini selalu beriman, selalu bertakwa, ini janji Allah bukan janji Ustaz. Ustaz cuma nyampein doang. Ya. La fatahna alaihim, kami akan bukakan atas mereka barakatin minas samai wal ardh, berkah-berkah dari langit dan bumi. Hujan berkah nggak hujan? Berkah. Hujan deras berkah nggak? Musibah. Berkah. Ini karena kan dari langit. Ya. Sekarang dikatain musibah karena apa tuh Bang Nawiri? Sering kebanjiran. Kebanjiran karena apa faktornya? Buang sampah sembarangan. Terus apa lagi tuh? Gundul hutan. Nih Pak Roni yang jawab nih dari Sinarmas langsung ya. Terus apa lagi Pak Roni? Tambang liar. Cakep ini kalau orang dalam ngomong, dia tahu dia. Sumatera itu, ya saya bilang kemarin si Bolga itu kampung ibu saya, kagak ada dalam sejarah itu banjir Pak. Cuma banjirnya itu emang dari ujung sana. Katanya si Bolangit atau apa itu, saya tanya kakak ibu saya, namanya Mauning, gimana di Sikonya? Saya pakai bahasa si Bolga itu. Ini ikol lah Rahmat, ini begini gitu. Jadi aliran sungai, air lewat tempat lewat air. Ya, saya ingat tuh ceramahnya Jainuddin MZ almarhum, Allah yarham, mudah-mudahan diampuni dosanya ya. Jalanan air ditutup, ya air biasa lewat aja tuh. Yang salah siapa? Manusia. Benar. Pengawin yang salah siapa? Pasti yang kantor polisi ini ya. Yang salah kita, jalanan air, resapan air, satu pohon besar itu ternyata bisa meresap sekian banyak air. Satu pohon itu menurut ahli apa tuh namanya, pertanaman lah, perkebunan gitu ya. Jadi kalau satu pohon itu ditebang, resapan air itu ya berkurang sekian ribu liter gitu. Kalau yang satu pohon gede ya, lain kalau satu pohon toge malah yang gitu ya. Jadi satu pohon gede nih, jangan pikir pohon toge. Pohon gede kan ditebang, itu ternyata dia ngeresap air dan nyimpen air. Ketika air masuk jadi kelapa sawit, ya airnya jalan terus. Dia kelapa sawit nggak bisa nyimpen air dia. Akarnya kecil, tapi pohon-pohon gede, akarnya gede, dia nyimpen air, ibarat kata jadi tandor, jadi toren. Nah ketika udah ditebangin, kayunya dijual, nah ini lain lagi dari kayunya, illegal logging dan sebagainya kan gitu. Akhirnya terjadilah musibah. Nah, ahlan, Tante Suhata, ya, nah, musibah. Nah makanya kembali lagi, hujan itu berkah nggak? Berkah. Tadi pagi hujan, saya pakai payung. Ya, Masya Allah berkah. Tapi kalau hujan lebat gimana?
ya nggak usah maksain datang ke masjid. Karena Rasul juga ketika hujan lebat, ya ada azan ya kan gitu, shollu fi buyutikum. Kalau hujannya lebat banget, jangan dipaksa. Itu beragama begitu tuh. Ya, kita ini kan Islam moderat nih, Islam tengahan, ummatan wasat. Beragama jangan terlalu ekstrim-ekstrim banget, bahaya nanti. Ya, wala taglu fi dinikum. Jangan terlalu berlebihan dalam agama. Ya, Rasul bilang, saya ana basyarum mislukum yuha. Aku adalah basyar, manusia seperti kamu. Saya makan, minum, punya istri, ya, berhubungan suami istri, gitu. Jadi sama seperti manusia biasa. Cuma bedanya yuha yang diberikan wahyu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hujan itu berkah. Ya. Barokatim minas sama, keberkahan dari langit dan dari bumi. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Rahmat saya kayaknya kalau dapat berkat, ini hati-hati. You are what you think. Kamu adalah yang kamu pikirkan. Mungkin kita masih mikir berkah itu masih berupa uang. Padahal kita berkah, masya Allah, kita masih bisa ketawa sama istri kita. Ya, berapa banyak orang yang punya duit banyak gak bisa ketawa sama bininya. Buat sama bininya susah. Berapa banyak orang punya jabatan tinggi untuk ngobrol sama anaknya susah. Kalau bahasa sekarang itu namanya deep talk. Deep talk itu ngobrol secara mendalam dengan ayah, dengan orang tua. Berapa banyak sekarang orang tua namanya fatherless, ini bahasa keren sekarang nih. Oke, Bang Nawir Inter saya kasih kisi-kisinya deh. Fatherless. Ya, father itu bapak, less itu kagak punya. Jadi fatherless, dia punya bapak tapi merasa kagak punya bapak. Coba bayangin. Karena bapaknya sibuk ngejar dunia dengan alasan nyari duit buat anaknya, tapi nggak pernah ngobrol sama anaknya. Ketika ngobrol sama anaknya, cuma ditanya berapa duit lu butuh, gua kasih duit. Anak tuh nggak butuh begitu ternyata. Anak butuh ditanya, nah kamu udah sekolah gimana? Lu temen kamu gimana? Itu anak itu, dia nggak butuh uang. Nah ini namanya fatherless. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini realita yang hari ini. Kita ngumpul suami, istri, anak di satu meja yang sama, pegang handphone semua. Nggak ada konektivitas. Handphone ditaruh, ngobrol, udah kan? Apalagi anak. Nah, ini ada juga anak nih, kalau dia udah biasa main handphone, ketika kita tarik, emosinya meledak, marah. Karena dia udah main game udah kenceng. Nah ini nanti mungkin ahli psikologi yang cerita lah, jangan ahli agama. Orang agama ngomong nanti salah ngomong. Jadi Bapak Ibu, keberkahan begitu salah satunya. Kita bisa sholat berjamaah, kita bisa makan sahur sama anak istri kita bisa qiyamul Ramadan. Nah, habis sholat tarawih, boleh nggak 2 rakaat? Oh, ya, sebanyak-banyaknya sholat qiyamul lail itu boleh. Ada yang 33, ada yang 23, ada yang 11, sama semua ini. Sama-sama sholat sunnah. Cuma kadang-kadang yang ributnya ini qiyamul lail, ya ini qiyamul Ramadan, ini qiyamul lail, ini tahajud dan seterusnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, berkahnya di situ. Al-barakatu ziyadatul khair. Keberkahan itu adalah ada tambahan kebaikan. Ya. Kalau air berkah ini berarti airnya ada tambahan kebaikan. Airnya manis nih, contoh nih. Nah, ini berarti berkah nih. Alhamdulillah. Kopi ada. Nah, ini ada yang kagak ada. Ya, ini maaf nih karena kita di rumah sendiri. Kalau di rumah orang lain saya kagak berani begini. Honor dikurangin saya. Kalau di sini kan pakai ya. Kalau di kampung lain, di masjid lain saya nggak berani begini bercanda. Serius ini. Biar kelihatan mahal. Ustadz tuh begitu ya. Jadi mohon izin ya. Ustadz juga manusia. Ustadz jangan kali dikasih honor. Semakin tinggi ustadz, semakin tinggi honor. Dan kau ngomong ya, bukan saya. Ya. Jadi ustadz manusia. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, berkah itu ziyadatul khair. Ada tambahan kebaikan. Kalau sesuatu kita punya barang nggak tambah berkah, berarti ya. Saya pakai ini nih, apa tuh namanya? Sorban. Yunus pakai sorban, Pak Haji Agus pakai sorban. Wallahu a'lam min aina iktasabu, dari mana dia dapat. Tapi ketika yang ngasih, dia ngeliatnya dipakai mulu, ya Masya Allah, senang banget. Dipakai mulu pemberian saya, Masya Allah.
Ya, bisa tata ya? Bener nggak bisa tata? Ada gamis dipakai mulu, ya orang ngasih sering ngasih gamis itu, masya Allah, seneng yang ngasih. Sana itu baru dikasih keberkahan. Jadi kita punya apapun kalau itu keberkahan, ada tambahan kebaikan. Nah, berkah itu banyak. Birkatun itu adalah kolam, artinya birkatun kolam yang jernih. Birkah. Jadi kalau bahasa birkah, barokah, apa tuh? Berkat, sama berkat juga bagian dari strategi dakwah Wali Songo. Berkat, ya. Jadi gitu. Nah, ini strategi dakwah nih. Nah, kalau bicara strategi dakwah, jadi strategi Wali Songo itu begitu. Masuk pintu Gopuro apa iki? Gapura. Nonton wayang kulit. Ini saya ulang-ulang terus kan. Bayarnya apa? Orang bayar apa-apa, cukup baca sekaten. Apa iki sekaten? Sahadaten. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kagak afdol. Ya emang lidahnya begitu. Orang Sulawesi, coba lihat orang Sulawesi kalau ngomong Allahu Akbar. Lidahnya Pak, mohon maaf ini. Ya emang begitu dia. Kalau manggil ustaz itu ustaz. Kalau bilang ustaz, hujan lebat itu Pak Agus, hujan keras. Ya, karena tetangga saya banyak di Parodi ya. Dulu orang-orang Sulawesi. Ya. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Kok ngalamin? Susah Pak Ustaz. Enggak apa-apa. Ngalamin. Ya udah ngalamin terserah lah. Itu dulu guru ngaji zaman dulu. Tapi sekarang dirapihin karena dia masih kecil. Kalau kita ngaji zaman dulu ya gitu, alhamdulillahirabbil ngalamin, ya sudah. Maafkan. Gitu. Jangan apa-apa salah, apa-apa neraka. Ya emang surga punya dia aja. Nah ini saya nih banyak nih sekarang dakwah-dakwah ekstrim, ya. Kalau enggak begini bahaya, ya. Makanya selagi ada Islam moderat, ya ormas yang moderat, NU, Muhammadiyah, Persis, ya Al-Wasliyah itu NU-nya Bima, NTB, Al-Wasliyah, ya Islam yang ummatan wasata, yang mereka berdiri sebelum negara ini berdiri. Muhammadiyah berdiri 1912, NU berdiri 1926, Al-Wasliyah berdiri sebelum Indonesia berdiri. Dan negara ini berhutang sama organisasi Islam. Jadi ormas-ormas Islam itu mendirikan organisasi sebelum negara ini berdiri. Negara ini berdiri 1945. Ormas-ormas Islam itu berdiri dari zaman dulu. Budi Utomo 1912 baru bikin ini, bikin itu, bikin ini, perkumpulan kecil-kecil halaman, circle. Nah, negara ini berhutang sama umat Islam sebenarnya. Makanya ketika pendiri negara ini memang mendirikan negara Islam Kesatuan Republik Indonesia itu dengan konsensus yang luar biasa, tidak ada kalimat syariat Islam. Itu hebatnya Indonesia. Makanya kita moderat. Sekarang muncul dari transnasional dari luar, bawa aliran-aliran yang keras ekstrim. Nah ini yang harus kita counter. Dengan apa? Ya dengan pemahaman, dengan realita. Beda Islam Timur Tengah dengan Islam Indo. Beda. Makanya ada yang namanya moderasi Islam beragama. Apa? Umat sama satu, umat tengahan. Ya, sekarang banyak nih pengajian-pengajian yang agak ekstrim, keras minta ampun. Di Mujahidin juga begitu. Saya lihat pengajian gini, Pak Rahmat tanggung jawab nih nanti. Wah, ya nggak bisa juga langsung saya bengkokin kan, gitu. Atau saya bubarin, mentang-mentang kan. Tapi prinsipnya kita diskusi. Ya, ini apa sih maksudnya? Oh, ini begini. Ya, saya nggak bisa Pak Rahmat. Kalau hitam-hitam putih-putih, nggak bisa abu-abu. Oh iya sih benar. Tapi kita diskusi begini. Zakat itu harus beras semuanya, nggak boleh uang. Waduh, repot. Terus kalau uang semuanya beli beras Pak Rahmat. Waduh, puyeng juga kepala saya. Coba zakat fitrah udah terkumpul 90 juta, pas hari Sabtu misalnya besoknya Idul Fitri, Sabtu sore suruh beli beras 90 juta. Karena berpikir zakat fitrah itu harus beras. Saya tanya, emang dulu Nabi Muhammad zakat fitrah pakai beras? Kagak, mau cari gandum. Kalau ente mau pakai kaidah itu, cari gandum, bukan pakai beras Pak.
Nah ini makanya kembali lagi memahami ayat Al-Quran, memahami hadis Al-Quran, sunnah Rasulullah, memahami hadis itu harus dengan ilmu dari mana? Dari ilmu para ulama, guru-guru. Ada 4 mazhab yang kita hafalkan ya, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Banyak juga mazhab yang lain, tapi umumnya mayoritas dunia itu rata-rata 4 mazhab. Nah itu mazhab menghormati masing-masing pendapat. Nah, jadi kembali lagi Bapak-bapak Ibu sekalian, ini realita yang ada di dalam masyarakat kita di Indonesia. Ya alhamdulillah kita dapat berkah karena Islam Indonesia itu Islam rahmatan lil alamin. Islam yang universal. Saya di Geraha Pak, non muslim ada berapa orang itu? Kristen ya, di komplek Geraha. Itu Pak Yudi itu sampai sekarang masih ngasih takjil di sini Pak. Paraman saya boleh dong jalan takjil. Masih. Atau dia ikut buka bersama gitu. Bahkan kadang duduk juga. Ya, karena kita Islam yang ramah. Islam Indonesia itu Islam yang ramah. Makanya sekarang banyak orang Timur Tengah belajar Islam ke Indonesia. Datang ke kajian-kajian di University Indonesia Islam Internasional, ke UIN, kemana lembaga-lembaga kajian moderat itu. Karena mereka tahu Islam Timur Tengah itu keras, minta ampun. Lihat Afghanistan, lihat Timur Tengah ribut terus. Tapi Indonesia kok aman damai. Paling ributnya di sosmed, netizen tuh keras. Tapi bila ketemu mau ngopi bareng ketawa-tawa Pak Usman. Betul kan? Nah karena apa? Islam Indonesia itu ramah. Islam yang ramah. Beda pendapat gak apa-apa. Apalagi beda pendapat. Beda pendapat. Tapi kok gak demen sama dia nih. Wah ya biasa. Berdiskusi. Nah maka itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, keberkahan yang Allah berikan adalah bagian dari doa kakek, nenek, orang tua kita. Di Ridwan ini juga sama. Ini kita anak cucu yang menikmati Ridwan. Ridwan namanya Ridwan, Masjid Ar-Ridwan. Ya, jadi Haidar. Ya, anak-anak cucu kita ini sekarang itu menikmati apa yang sudah diprediksi oleh engkong-engkong yang di lingkungan sini. Saya ini kan pendatang, ya. Mohon maaf, orang luar yang nyeramain orang dalam. Ngeri saya. Cuma kalau udah lama saya agak berani. Takut salah ngomong. Kalau salah ngomong besok mau saya dipanggil lagi nih, Ustaz nih, kagak bener nih. Nah, biasanya memang harus orang dalam. Karena yang paling tahu internal di lingkungan masyarakat orang dalam. Kita apa-apa kalau mau urusan masuk apa-apa juga harus punya orang dalam. Gimana tuh pengumuman CPNS? Kagak tahu deh. Diumumin sih ada, tapi ya ada orang dalam di sini. Oh. Jadi sama. Orang penduduk asli sini dapat berkah sampai Masjid Ar-Ridwan seperti ini karena doa dari orang tua kita. Makanya didoain orang tua kita semuanya kan gitu ya. Jadi dikirimin Fatihah, dibacain doa adalah bagian dari mendoakan keluarga-keluarga kita dalam rangka kita minta keberkahan. Adapun sekarang kita doain buat anak cucu kita di Ar-Ridwan ini 20-30 tahun yang akan datang, mudah-mudahan mereka tetap beriman, amin. Mudah-mudahan mereka tetap berislam, amin. Mudah-mudahan mereka tetap berihsan, ya, mereka tetap melaksanakan kebaikan dengan konteks dalam rangka ya untuk menjaga Masjid Ar-Ridwan ini agar tetap eksis ya di masa-masa kini maupun masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, karena udah terang nih, saya rasa nampaknya ini saja ceramah yang tidak ada teksnya, tidak ada baca, tapi kita sama-sama mengingatkan fadzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus saya yang ceramah ini, saya menasihati diri saya dan kita semua yang hadir, Bapak-bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita dapat ya. Nah, maksudnya kita dapat bertemu dengan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini meningkat secara kualitas dan kuantitas ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita
Mohon semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan mendapat ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha innaka ala darajatil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi sya'ban, ballighna ramadan. Allahumma ballighna ramadan. Allahumma ballighna ramadan. Allahumma arzuq ahlana wa awladana rizqan halalan tayyiban barakan. Allahumma shfi shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma anzil alaina munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawathiqil lahu maradidataha wa dimuddaha wahya subulaha wa amla'ha bi nurika alladhi la yakhbu washrah suduraka bi faidil iman bik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhirul. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.